Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi dalam mengelompokkan SWOT. Dalam konteks ini terbagi menjadi dua indikator. Yang pertama dalam aspek internal, di mana pengelompokan SWOT didukung dengan kekuatan atau strengths. Yang pertama itu lokasi yang sangat strategis dengan akses langsung ke arah jalan utama di selatan. Hal itu memudahkan konektivitas dan visibilitas serta meningkatkan nilai jual pada villa tersebut. Yang kedua, view menghadap laut di utara atau bagian Teluk Kupang, menawarkan potensi estetika dan nilai tambah untuk desain. Yang ketiga, keberagaman vegetasi yang dimana terdapat pohon flamboyan, lamtoro dan semak, memberikan keunggulan ekologis dan estetika alami serta menyediakan potensi landscape alami dan teduh. Yang terakhir ada arah angin yang dominan dari utara atau angin laut yang dimana membawa udara sejuk dan segar untuk dapat meningkatkan kenyamanan termal. Dalam aspek internal juga terdapat faktor yang menghambat atau yang menjadi kelemahan. Yang pertama yaitu topografi yang tidak rata pada area tapak dengan struktur tanah yang kompleks yaitu hitam dan berbatu karang. Hal tersebut dapat menyulitkan konstruksi dan membutuhkan biaya lebih untuk penanganan tanah. Yang kedua, tapak memiliki kemiringan tanah yang curam ke arah utara. Hal itu dapat berisiko terhadap erosi dan aliran yang tidak terkendali. Yang ketiga, akses pada tapak hanya dari jalan utama atau dari bagian arah selatan. Hal itu dapat membatasi fleksibilitas sirkulasi dan pengembangan akses alternatif. Yang keempat itu kebisingan tingkat tinggi dari jalan utama dapat mengganggu privasi dan kenyamanan penghuni pada villa tersebut. Selanjutnya, deskripsi untuk mengelompokkan SWOT dari aspek eksternal, di mana hal tersebut mendukung terkait peluang pada perancangan. Yang pertama, lahan kosong di utara dapat dimanfaatkan untuk pengembangan view ke arah laut atau ruang terbuka, serta membuka peluang pengembangan fasilitas tambahan atau perluasan area villa di masa depan. Yang kedua, iklim tropis kering dengan suhu yang relatif stabil sekitar 22-33 derajat Celcius dengan radiasi matahari tinggi. Hal tersebut cocok untuk desain villa tropis yang terbuka dengan memanfaatkan pencahayaan alami secara potensial untuk memanfaatkan energi surya atau energi terbarukan. Yang ketiga, kebisingan rendah dari lahan kosong memberikan area relatif tenang di sisi utara. Yang keempat, arah angin sepoi-sepoi dari laut dapat dimanfaatkan untuk ventilasi alami yang dimana dapat mengurangi ketergantungan pada pendingin buatan. Dari aspek eksternal juga terdapat faktor yang menghambat atau yang menjadi ancaman, yakni kebisingan yang berasal dari lingkungan sekitar, yakni kebisingan sedang dari rumah warga di bagian barat dan timur, serta gangguan tinggi dari jalan utama di selatan bisa menjadi tantangan dalam menciptakan suasana tenang. Yang kedua, paparan matahari dan radiasi tinggi dari bagian barat laut yang menawarkan pemandangan juga terkena paparan matahari panas. Hal tersebut berpotensi menyebabkan panas berlebih pada bangunan, sehingga membutuhkan arahan desain seperti overhang, shading atau vegetation untuk menghindari overheating. Aliran air juga dari bagian selatan ke utara berisiko menyebabkan genangan atau erosi, terutama pada musim hujan. Jika tidak dikelola dengan sistem drainase yang tepat, batasan lahan dengan rumah warga di bagian sebelah timur dan barat berpotensi menimbulkan konflik privasi atau zonasi. Yang terakhir adalah struktur tanah kompleks dengan kondisi tanah berbatu karang memerlukan perancangan pondasi yang lebih matang dan biaya pembangunan yang lebih tinggi.
Di sini saya menarik kesimpulan terkait deskripsi mengelompokkan SWOT dari segi aspek internal, yang dimana kekuatan utama terletak pada view laut dan vegetasi, sedangkan kelemahan dominan pada kondisi topografi dan akses. Pada aspek eksternal, peluang terbesar adalah pemanfaatan lahan kosong dan iklim, sementara ancaman berasal dari kebisingan jalan dan batas lahan. Dari kedua aspek ini, desain perlu memaksimalkan antara strength dan opportunity, sekaligus memitigasi weakness yang dimana terkait dengan sistem drainase untuk kontur dan thirst untuk buffer zone untuk kebisingan. Setelah melakukan analisis untuk mengelompokkan deskripsi pada SWOT, di sini saya memiliki strategi dan respon terkait SO, strength opportunity, dengan memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Yang pertama, memaksimalkan view laut dan lahan kosong di bagian utara dengan strategi yaitu membangun area open space dengan orientasi view ke Teluk Kupang, di mana dikombinasikan dengan vegetasi alami seperti pohon flamboyan ataupun lamtoro untuk meningkatkan estetika pada area perancangan. Kemudian respon desain, yang pertama penempatan tata ruang seperti ruang makan, minibar, gazebo ataupun kamar tidur yang menghadap ke arah laut. Yang kedua, penggunaan material transparan seperti kaca atau teras bertingkat untuk memaksimalkan pandangan. Yang ketiga, gunakan desain teras terbuka atau outdoor living space atau infinity pool yang menyatu dengan view laut. Yang keempat, tambahkan lantai jendela lebar untuk menghubungkan interior dengan pemandangan eksterior. Yang kedua, pemanfaatan angin laut dan iklim tropis. Strategi yang digunakan yaitu menggunakan ventilasi alami dan desain pendingin pasif untuk mengurangi panas matahari sehingga ruang tetap sejuk tanpa banyak menggunakan AC atau pendingin buatan. Dengan respon desain, yang pertama orientasi bangunan mengikuti arah angin utara. Yang kedua, penggunaan vegetasi peneduh di sisi barat laut untuk penahan panas. Masih dengan pembahasan terkait strengths dan opportunity, di mana memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Di bagian ketiga yaitu vegetasi alami. Dengan respon desain, melakukan penataan vegetasi seperti pohon flamboyan dan juga lamtoro sebagai natural shading dan elemen estetika. Yang kedua, memanfaatkan arah angin utara untuk ventilasi silang atau yang biasa kita ketahui cross ventilation dengan penempatan bukaan jendela yang strategis. Yang ketiga, tambahkan tanaman tropis seperti palem atau bougainville sebagai penahan angin kencang sekaligus peneduh alami pada area perancangan. Yang terakhir, dengan adanya sinar matahari berlimpah pada area perancangan, respon terhadap hal tersebut dengan menggunakan panel surya di atap dengan energi terbarukan, kemudian gunakan overhang, kanopi atau pergola untuk mengurangi panas matahari dari arah barat laut, serta dengan menggunakan jendela besar, skylight dan ruang terbuka dapat memanfaatkan cahaya alami dan mengurangi kebutuhan listrik pada konsep perancangan. Yang kedua, strategi dan respon terkait ST, di mana menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Yang pertama yaitu mitigasi kebisingan jalan utama yang terdapat pada area selatan dengan strategi memanfaatkan vegetasi tinggi seperti pohon flamboyan sebagai penyaring kebisingan. Dengan respon desain, yang pertama penanaman green buffer di sepanjang batas selatan. Yang kedua, penempatan area non akustik seperti parkiran, gudang dekat jalan utama. Yang kedua, dengan kondisi tanah yang berkontur pada area tapak, di sini harus menggunakan desain yang adaptif, yang responsif dengan menggunakan struktur tiang atau pile foundation atau pula pondasi cakar ayam untuk tanah berbatu dan tidak stabil. Kemudian memanfaatkan kontur untuk desain trasering atau split level, arsitektur yang unik, serta menerapkan sistem cut and fill pada area perancangan. Yang terakhir, dengan pemanfaatan kontur untuk struktur berundak atau amphitheater tanaman trasering.
Yang ketiga, strategi dan respon dari WT, Weakness Traits, dengan mengubah kelemahan dan ancaman menjadi kekuatan. Yang pertama, kontur curam dan erosi sebagai fitur desain. Strategi pada perancangan ini dengan mengubah lereng utara yang curam menjadi tanaman terasering atau retaining wall dengan sistem drainase. Kemudian dengan respon desain yang pertama, menggunakan dinding penahan berbahan karang lokal yang difungsikan sebagai elemen estetika. Yang kedua, saluran air alami untuk mengalirkan air ke titik resapan. Yang kedua, dengan tanah berbatu dan kompleksitas pada area tapak sebagai identitas material, dengan menggunakan strategi memanfaatkan tanah hitam atau batu karang sebagai bahan konstruksi atau art installation. Dengan menggunakan respon yang pertama, batu karang digunakan sebagai dinding dekoratif atau paving untuk dapat menambahkan keindahan dan estetika. Yang kedua, stabilisasi tanah dengan teknik remote earth untuk mengurangi biaya, bisa dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga, paparan matahari pada area barat laut dengan overheating. Dengan menggunakan respon yang pertama, pasang vertical louvers atau dinding tanaman atau green wall di sisi barat laut untuk shading. Yang kedua, gunakan material reflektif atau insulasi thermal seperti batu alam atau dinding tebal untuk mengurangi panas. Yang terakhir, batasan dengan rumah warga pada area barat dan timur dapat menjaga privasi dengan respon desain, menambahkan pagar hidup, headgas atau screen bambu untuk privasi tanpa kesan tertutup. Dengan meletakkan ruang privat kamar tidur di sisi timur, barat dan jendela tinggi untuk cahaya tanpa mengorbankan privasi. Yang terakhir, strategi dan respon terkait WO, di mana mengubah kelemahan menjadi peluang. Yang pertama, akses terbatas sebagai privasi. Dengan strategi membuat satu pintu masuk utama yang dikombinasikan dengan jalur pedestrian hijau. Dengan respon desain yang pertama, menggunakan gerbang simbolik di bagian selatan dengan jalur vegetasi. Yang kedua, lahan kosong pada bagian utara diakses via jalur internal atau eksklusif. Yang berikut, kemiringan tapak untuk energi terbarukan dengan strategi memanfaatkan kemiringan untuk panel surya atau sistem hidroponik. Dengan respon desain menggunakan panel surya di atap bangunan yang menghadap ke arah barat laut. Yang kedua, taman vertikal di dinding bangunan. Respon dan strategi yang terakhir yaitu terkait akses terbatas yang hanya dari bagian selatan dengan sirkulasi yang efisien. Dengan respon desain menggunakan rancangan untuk jalur pedestrian melingkar yang terhubung dengan area utilitas dan ruang privat. Yang kedua, gunakan carport di sisi selatan dengan akses langsung ke jalan utama. Yang terakhir, kemiringan lahan dan sistem drainase kreatif dengan respon desain menggunakan rain garden atau bioswale untuk mengalirkan air hujan secara alami ke area resapan. Yang kedua, desain tangga alami atau natural stone steps yang mengikuti kontur untuk estetika dan fungsi. Dari analisis pengelompokan SWOT dengan menentukan strategi dan respon, konsep perancangan yang diambil yaitu tropical modern villa dengan perpaduan dengan antara desain kontemporer dan elemen alam. Nah, poin penting yang harus diperhatikan, infinity pool harus menghadap laut, atap hijau untuk insulasi thermal dengan sistem energi hibrid surya dan listrik konvensional. Yang terakhir, terasering alami yang mengikuti kontur tanah. Dengan strategi ini, kelemahan dan ancaman diubah menjadi nilai tambah, sementara kekuatan dan peluang memaksimalkan untuk menciptakan villa keluarga yang nyaman dan estetis dan berkelanjutan.